Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anhar Rozi. Saya seorang dosen Prodi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teguh Umar. Saya seorang dosen di bidang teknologi hasil perairan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran yang saya lakukan dan kembangkan hingga saat ini, yaitu dengan teknik pengajaran DAA, Delivery Interaction Assessment, pada salah satu mata kuliah diversifikasi dan pengembangan produk perikanan dengan total SKS 3 SKS, 2 SKS di dalam kelas dan 1 SKS merupakan praktikum. Saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai deskripsi dari mata kuliah yang saya ambil, di mana memiliki capaian pembelajaran mata kuliah dan juga untuk mendapatkan capaian pembelajaran program studi, kemudian ranah keterampilan umum serta ranah pengetahuan. Mata kuliah diversifikasi ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa di Prodi Perikanan. Seperti kita ketahui sekarang ini, bahwa produk olahan perikanan itu menjadi salah satu sumber kandungan gizi untuk masyarakat luas. Dikarenakan produk olahan perikanan tersebut memiliki kandungan protein, asam lemak, dan juga karbohidrat, serta memberikan asupan gizi yang sempurna untuk kehidupan masyarakat untuk mencegah stunting. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah tersebut meliputi ranah sikap, ranah umum, ranah khusus, dan pengetahuan. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini di bidang pengetahuan, di mana mahasiswa menguasai konsep, prinsip, dan prosedur menganeka-ragaman jenis produk olahan hasil perikanan, memahami diversifikasi dan pengembangan produk perikanan. Mahasiswa menjelaskan teknik pendinginan dan pembekuan produk pangan. Mahasiswa juga dituntut untuk mengenal klasifikasi serat, crude fiber, detergent fiber, dietary fiber, serta menganalisa serat. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan pengolahan atau pengawatan dan dengan menggunakan suhu tinggi, pengeringan hasil perairan, kemudian juga pengasapan ikan dan pembuatan surimi. Mahasiswa juga dituntut untuk mengetahui bagaimana konsep dari latar belakang pengembangan produk perikanan, konsep dasar pengembangan produk perikanan, teknologi produksi, pembentukan emosi, serta stabilisasi emosi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan bahan dan bentuk kemasan, pengemasan antiseptis, kemudian teknik pengemasan baru. Topik-topik dalam mata kuliah ini meliputi keanekaragaman produk olahan perikanan, teknik pendinginan dan pembekuan produk pangan, serat pangan, prinsip pengolahan hasil perikanan, bahan tambahan pangan, teknologi pengembangan produk perikanan, emulsi, karaginan dan gelatin, bahan baku berasal dari mikroalga dan makroalga, dan yang terakhir teknologi pengemasan produk pangan. Adapun teknik pengajaran yang saya lakukan hingga saat ini merujuk kepada DAA, Delivery Interaction Assessment. Delivery, bagaimana saya menyampaikan bahan belajar untuk peserta didik sehingga peserta didik mendapat bahan yang sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan saat ini, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Adapun bahan ajar yang saya pakai hingga saat ini yaitu ada dua kategori, yaitu textbook dan jurnal atau artikel ilmiah yang update hingga saat ini. Sedangkan model pembelajaran yang saya lakukan meliputi ceramah, diskusi, inquiry, LQA, reading, questioning, and answering. Selanjutnya ada best project learning, dan yang terakhir ada case method. Textbook yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama ada teknologi pengawetan dan pengolahan hasil perikanan. Yang kedua ada entrepreneurship, variasi olahan produk perikanan skala industri dan rumah tangga. Dan yang terakhir ada pengolahan hasil perikanan. Itu merupakan textbook yang digunakan oleh mahasiswa. Kemudian dipakai juga jurnal atau artikel ilmiah yang update saat ini dengan produk-produk olahan perikanan dan pengembangan produk tersebut. Pada proses delivery ini, bagaimana saya melakukan kontribusi terhadap mahasiswa untuk memberikan masukan, memberikan arahan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa mampu menyerap dengan baik tentang bahan ajar yang diberikan. Kemudian ada proses interaksi antara dosen dan mahasiswa, di mana interaksi yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa melakukan interaksi dua arah supaya terjadi proses interaksi interaktif terhadap perkuliahan yang dilakukan. Interaksi ini juga dilakukan di luar kelas melalui aplikasi WhatsApp, di mana kita menggunakan aplikasi WhatsApp untuk melakukan diskusi di WhatsApp grup bersama dengan mahasiswa. Kemudian saya menggunakan juga aplikasi Zoom untuk berinteraksi bersama dengan mahasiswa melalui via daring. Itulah dua aplikasi yang digunakan untuk berinteraksi
dengan mahasiswa di luar dari kampus. Kemudian ada proses interaksi. Interaksi tersebut dilakukan dua arah antara mahasiswa dan dosen, sehingga terjadilah suatu ikatan antara mahasiswa dan dosen untuk mencapai pembelajaran di mata kuliah ini. Kemudian dilakukannya asesmen. Asesmen bagaimana saya memberikan nilai terhadap mahasiswa atas dari capaian pembelajaran yang telah dilaksanakan. Asesmen ini atau penilaian ini dilakukan sesuai dengan kontrak perkuliahan pada awal pertemuan perkuliahan. Dalam kasus seperti sekarang ini, model pembelajaran yang digunakan nantinya akan berpengaruh terhadap signifikan keilmuan dari si mahasiswa tersebut, di mana mahasiswa dituntut berperan aktif untuk mengembangkan keilmuannya, di mana setiap minggunya saya melakukan sebuah case study atau permasalahan yang ada di lingkup kampus, sehingga mahasiswa mampu memecahkan masalah baik di kelompok maupun perorangan. Dan di minggu selanjutnya, mahasiswa akan melakukan presentasi dari hasil pemecahan masalah terhadap bahan ajar tersebut, baik perorangan maupun berkelompok. Dan selanjutnya ada cuplikan pengajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, untuk memberkahi perkuliahan kita hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Silakan menundukkan kepala kalian. Selesai. Nah, dalam konteks pembelajaran itu ada yang namanya memberikan motivasi. Bagaimana seorang mahasiswa itu termotivasi untuk melakukan yang namanya perkuliahan. Sebelum kita masuk ke motivasi dunia yang lainnya. Oke. Pada kesempatan ini, karena saya seorang dosen pengolahan hasil pelayaran, saya akan memberikan motivasi kepada rekan-rekan sekalian bagaimana agar kita memiliki pola pikir kreatif. Kira-kira udah masuk ke kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana kita selalu harus memikirkan yang namanya apa sih yang terbaru sekarang, apa sih yang harus dikerjakan. Nah, ini kan mata kuliah diversifikasi dan pengembangan produk hasil perairan. Di sini kan cukup banyak ya pengolahan. Karena kita di orang perikanan, maka kita akan berbicara tentang mengenai pengolahan dan bagaimana sih pengembangannya. Kan nggak mungkin stuck di satu titik saja, melainkan harus yang namanya maju. Maju untuk apa? Untuk mendapatkan atau menciptakan yang namanya produk yang baru dan terkini. Itu kan mahasiswa kan sukanya yang terkini sekarang. Ya seperti itu. Ya. Oke, bagaimana kita isi dalam mindset kepala kita bahwasanya pengembangan itu wajib dari diri sendiri sehingga menghasilkan sebuah produk atau menghasilkan sebuah yang namanya luaran. Luaran itu untuk siapa? Untuk bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Sudah termotivasi kalian? Apa yang kalian pikirkan? Sehingga itu bisa diaplikasikan. Keluarkan isi dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bisa mengaplikasikan. Seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya akan mereview pertemuan minggu lalu. Di mana pertemuan minggu lalu kita sudah membahas yang namanya teknik pendinginan dan teknik pengawetan. Nah, pada intinya teknik pendinginan itu merupakan bagaimana kita bisa mengawetkan dari bahan-bahan perikanan tersebut agar mutunya tetap terjaga, tetap stabil, sehingga apa? Pada saat nanti masuk ke dalam dunia pengolahan, mutu yang dihasilkan juga akan sesuai dengan kualitas bahan baku yang awal. Kemudian pengawetan itu bagaimana mengawetkan dari produk olahan sehingga memiliki yang namanya daya umur simpan atau umur simpan yang lebih banyak. Jadi kita juga harus memikirkan bagaimana kita memberikan sesuatu sehingga bagaimana kita bisa melakukan hal yang selalu memiliki mutu. Berawal kalau kita berbicara tentang konsep pengolahan perikanan, bahan baku yang bagus akan menghasilkan produk yang bagus. Makanya ada namanya teknik pendinginan dan ada teknik pengawetan serta ada teknik pembekuan.
Ini harus ada perbedaan ketika beku sama dingin itu beda ya? Pasti. Kalau dingin menggunakan es, air es dan sebagainya. Kalau pembukuan itu pasti menggunakan yang namanya freezer. Oke. Nah, kemudian setelah kita mengetahui teknik pendinginan dan pembukuan, maka kita harus yang masuk ke dalam ranah selanjutnya yaitu prinsip pengolahan perikanan. Kita di sini harus mengetahui prinsip. Nah, sama halnya juga seperti kita hidup. Kita juga memiliki prinsip. Sama juga sepertinya kalian sebagai mahasiswa memiliki yang namanya prinsip. Seperti itu. Nah, di dunia pengolahan juga memiliki yang namanya prinsip. Prinsip pengolahan hasil perikanan. Nah, kemudian apa sih capaian pembelajaran yang ingin didapatkan pada sub materi hari ini? Analisis institusionalnya di mana mahasiswa nantinya mampu menjelaskan prinsip-prinsip pengolahan, diversifikasi, dan pengembangan produk hasil perikanan. Pokok pembahasan hari ini meliputi introduction, pasteurization, and processing. Kemudian yang kedua ada pasteurisasi, yang ketiga ada balancing, yang keempat ada sterilisasi, yang kelima ada boiling, yang keenam ada smoking, yang ketujuh ada deep frying, dan ada yang terakhir ada off-meat. Nah, masuk pembahasan pertama. Ini jenis pengawetan dengan menggunakan suhu tinggi, seperti mata kuliah belakang. Teknologi pengolahan hasil perairan itu menitik beratkan atas dasar penggunaan suhu. Ada suhu rendah, suhu tinggi, dan suhu bawah. Nah, jenis-jenis pengawetan dengan suhu tinggi. Yang pertama itu ada pasteurisasi. Kemudian kedua ada balancing, yang ketiga ada sterilisasi, yang keempat ada boiling, kemudian smoking, deep frying, dan off-meat. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan heat preservation and processing. Tujuannya apa? Untuk menonaktifkan enzim, mikroba, dominan, kemudian reaksi kimiawi dan fisik. Nah, ketika kita menggunakan suhu tinggi, pasti di situ aktivitas yang lain-lain pasti akan terhambat. Ataupun menggunakan nanti suhu rendah, ada aktivitas yang terhambat. Kita kan menginginkan bagaimana menjaga mutu dari bahan baku kita agar tetap baik. Makanya digunakan suhu tinggi tadi untuk menginaktifkan enzim, menginaktifkan mikroba dan sebagainya seperti itu. Kan seperti kita kembali lagi yang tadi saya katakan tadi, yang kita harus pakai bersama. Ketika bahan baku memiliki mutu yang baik, maka produk akhirnya juga baik. Kan itu yang diinginkan pada seorang pengolahan. Nah, tujuan lain dari ini merupakan membuat makanan lebih tender atau tekstur lembut dan palatable dapat diterima oleh indera pengecar. Yang kedua itu bisa menghancurkan sebagian besar mikroorganisme agar apa? Agar tetap awet. Kemudian ada treatment untuk menghancurkan racun Clostridium botulinum bila ada kesalahan dalam prosesing. Dimasukkan dalam bawah air selama lebih kurang 10 menit, biasanya pada makan dan dengan pH yang rendah. Nah, inilah tujuan ketika melakukan sesuatu. Jadi kan ini ketika kita mau melakukan dengan suhu tinggi, kita harus bisa memikirkan ini. Kalau saya pakai suhu tinggi, kita lihat dulu bahan bakunya ya. Kalau bahan baku ini tidak tahan dengan suhu tinggi, maka tidak menggunakan suhu tinggi, melainkan menggunakan suhu ruang atau suhu rendah. Nah, ketika bahan baku itu bisa menggunakan dengan suhu tinggi, di situ kita bisa melakukan tujuan-tujuan internasional seperti ini. Kita bisa menginaktifkan enzim, bisa menginaktifkan mikroba. Kemudian yang kedua itu ada pasteurisasi. Pasteurisasi itu bagaimana melakukan pemanasan dengan suhu tinggi. Pasteurisasi ini dilakukan selama beberapa menit pada suhu 60 sampai 70 derajat Celcius. Dan pada waktu tertentu harus dihentikan karena jika berlebihan akan terbentuk zat-zat yang tidak dikehendaki. Produk perikanan yang sering dipasteurisasi adalah kerang pester. Nah, untuk tujuan pasteurisasi ini pasti menggunakan namanya suhu tinggi tadi, 60 sampai dengan 70 derajat Celcius. Nah, biasanya bahan makanan kan harus sesuai dengan penggunaan suhunya. Seperti kita balik lagi, harus sesuai dengan bahan baku yang digunakan. Tapi kalau untuk suhu pasteurisasi ini lebih cenderung lebih sering digunakan itu pada produk kerang oyster, kerang laut. Nah, kenapa pakai
menginaktifkan mikroba, menginaktifkan enzim. Sehingga apa? Pada saat dikonsumsi oleh masyarakat atau manusia itu menjadi aman. Tidak ada residu di dalam badannya seperti itu. Nah, kemudian lanjut dengan blanching. Proses blanching hampir sama dengan pasteurisasi. Hanya waktu berlangsung singkat, hanya beberapa detik, proses ini dapat mencapai titik didih atau tidak. Jadi ini prosesnya memakan waktu yang cepat. Beda dengan yang pasteurisasi tadi. Yang membedakan antara pasteurisasi sama blanching itu adalah waktu penggunaannya. Waktu penggunaannya itu kalau di pasteurisasi tadi lebih kurang 10 menit, sedangkan di balancing itu hanya beberapa detik saja untuk mencapai titik atau tidak. Kemudian perlakuan balancing harus diikuti dengan pengeringan dan pendinginan atau freeze drying. Oke, itulah materi untuk hari ini. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan, dan ada yang ingin memberikan tanggapan tentang mata kuliah hari ini, pokok pembahasan ini, dipersilakan. Saya Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan materi pada hari ini. Jadi saya ingin bertanya terkait tadi ada Bapak katakan bahwasannya treatment untuk menghancurkan racun Clostridium botulinum, yang mana ini dilakukan apabila ada kesalahan dalam processing. Yang saya ingin tanyakan, kira-kira kesalahan apa Pak yang sering terjadi dalam processing, yang mana ini tadi tujuannya untuk menghancurkan racun Clostridium botulinum tersebut. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi tadi ada namanya ketika timbulnya salah proses gitu. Akhirnya timbul yang namanya Clostridium botulinum. Nah, kenapa bisa timbul seperti itu? Kenapa? Akibat apa sih? Kesalahan apa sih preprocessing? Nih, saya masukkan analogi dulu. Kita menulis pakai pulpen. Ternyata kita pakai pulpen yang tebal. Jadi kalau kita nulis itu kan ada tinta yang keluar. Seperti mana pulpennya bukan pulpen tulis, mereka pulpen buat kaligrafi mungkin atau mencat dan lainnya. Nah, pada saat processing tersebut terjadilah proses kesalahan lupa proses sterilisasi atau kelewatan proses sterilisasi, sehingga timbullah jenis mikroba tersebut. Nah, dengan ada hanya sembilan demikian tersebut, maka kita bisa menghancurkan yang namanya tadi mikroba Clostridium botulinum. Seperti itu. Jadi prosesing yang sering terjadi kesalahannya itu pada saat kenapa sih harus menggunakan suhu tinggi, itu disebabkan karena ada proses sterilisasi yang kelewatan. Sterilisasi kan juga menggunakan suhu tinggi. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Ada. Oke, silakan. Baik Pak, saya ingin bertanya tentang surimi tadi Pak. Tadi kan ada Bapak jelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas gel dari surimi itu adalah umur dari ikan. Jadi pertanyaan saya, mengapa umur ikan dapat mempengaruhi kualitas gel dari surimi tersebut Pak? Oke, baik. Tadi kita sudah bahas masalah surimi. Sebelum saya mulai menjawab, saya akan mereview lagi nih. Surimi ialah bahan intermediate atau bahan setengah jadi, bukan merupakan bahan jadi. Jadi kamu fokus tadi seperti itu. Nah, kenapa sih kekuatan gel dari surimi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor? Salah satu faktornya ialah faktor dari umur. Faktor umur bahan baku tersebut, ikan tersebut. Kita kembali lagi, surimi ini merupakan pembuatan gel dengan kandungan protein dari putih ikan. Seperti itu. Nah, kenapa berpengaruh terhadap umur? Ada yang sampai dengan apa? Oke. Jadi pada daging putih tersebut yang dibutuhkan ialah yang namanya tadi ada pembuatan gel surimi itu dipengaruhi oleh yang pertama ada kandungan actinomycin yang terdapat pada jaringan daging si ikan. Kenapa berpengaruh terhadap umur? Ketika umur si ikan itu masih juvil, kemudian bayi ikan, kemudian sampai dengan ikan yang sudah dewasa, itu pasti jumlah kandungan protein yang ada dalam tubuh ikan pasti berbeda. Nah, dan berangkat dari faktor tersebutlah pembentukan gel pada surimi itu dipengaruhi oleh salah satu
umur si ikan tersebut. Kan udah paham ya? Kembali lagi ke jumlah kandungan protein yang ada dalam tubuh si ikan tersebut. Next question, ada yang ingin bertanya lagi? Saya Pak. Oke, silakan. Saya dulu Pak. Oke. Nah, tadi Bapak ada menjelaskan tentang pengasapan, di mana pengasapan itu ada dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pengasapan panas dan yang kedua pengasapan dingin. Yang ingin saya pertanyakan di sini adalah menurut Bapak, apakah pengasapan dingin itu dapat mengakibatkan tumbuhnya jamur atau bakteri diakibatkan karena prosesnya yang lama? Baik, terima kasih Pak. Oke, tadi kita sudah menjelaskan juga mengenai tentang pengasapan. Ada dua secara garis besarnya ya. Ada dua, itu pengasapan panas dan juga pengasapan dingin. Nah, arti kata pengasapan dingin di sini dan pengasapan panas itu kan pengasapan langsung ya, pengasapan panas. Prosesnya dekat, tidak memiliki jarak yang jauh. Kalau pengasapan dingin, itu dikatakan pengasapan dingin tersebut tidak dekat dengan pembakarannya. Oleh sebab dia kan punya pipa ya. Jadi di sini ada pipa pembakaran misalnya itu dari asap dialiri oleh pipa. Sampai di sini misalnya kita sudah menyusun ikannya untuk dialiri asap tersebut. Jadi kan prosesnya panjang, lama. Bisa tunggu jam itu enggak? Seperti itu. Ya tidak, karena apa? Asapnya juga juga panas sampai ke atas. Yang bedanya itu dikatakan asap itu tidak sama seperti dengan pengasapan secara langsung tadi secara panas tadi. Melainkan di sini ada yang namanya jalurnya, ada yang namanya penghantar asapnya, tidak dari dekat dengan proses pembakaran. Jadi satu belum tidak, karena apa? Karena asap itu kan bukan disinfektan juga, seperti itu. Tumbuhnya jamur pada ikan asap itu dipengaruhi oleh suhu. Ketika suhunya masuk ke suhu ruang atau suhu sesuai dengan himpunan normal tersebut, itu baru tumbuh jamur. Seperti itu. Ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Oke, silakan. Saya ingin bertanya di yang tadi pengawetan dengan menggunakan suhu tinggi. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, apa resiko dan kendala-kendala dalam pengolahan pengawetan dengan menggunakan suhu tinggi tersebut Pak? Oke, yang pertama tadi prinsip pengolahan itu adalah dengan menggunakan yang namanya suhu tinggi. Pasti tetap ada risiko. Bukan menggunakan suhu rendah, menggunakan suhu tinggi maupun suhu ruang, itu tetap ada risikonya masing-masing. Ini lebih efisien kemanakah? Tergantung lagi bahan baku yang digunakan. Nah, kita bicara masalah menggunakan suhu tinggi. Ada risiko yang paling utama terjadi itu ialah kerusakan kandungan gizi dari si ikan tersebut. Walaupun tidak banyak, tapi kita sudah melihat proses kerusakan. Karena apa? Karena suhu yang digunakan itu suhu tinggi, 60 sampai 70% ke atas, 60 sampai 70 derajat Celcius, seperti itu. Sehingga apa? Protein itu sangat mudah terdenaturasi ketika terjadinya proses pemanasan tersebut. Asam lemak juga mudah teroksidasi. Oke, baiklah, dengan pertanyaan terakhir dari teman kalian tadi, maka berakhir juga untuk sesi diskusi kita hari ini. Dan yang perlu diingat adalah saya akan mereview dari materi hari ini bagaimana melakukan prinsip pengolahan tersebut menggunakan suhu tinggi, kemudian bagaimana pembuatan suhu ini, kemudian ada penggunaan teknik dalam pengolahan dan sebagainya seperti itu. Itu yang harus kita pahami secara bersama di kita karena kita kan orang bidang pengolahan. Jadi kita punya prinsip dalam sebuah pengolahan tersebut sehingga menghasilkan produk-produk yang berinovasi tinggi. Nah, ini seperti kita lihat di layar, itu ada jenis-jenis pengawetan dengan suhu tinggi. Itu ada 7 jenis teknik penggunaan suhu tinggi. Maka di sini untuk hari ini kalian silakan bagi kelompok untuk mengerjakan tugas ini di rumah. Dan minggu depan nanti akan dipresentasikan baik itu secara personal maupun secara berkelompok. Dan kalau mengingat secara personal maupun secara kelompok. Nah, untuk hari ini untuk mendapatkan keberkahan kita bersama setelah melaksanakan perkuliahan hari ini, saya berharap capaian pembelajaran untuk hari ini itu sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Maka kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Untuk hari ini lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan apabila ingin berdiskusi silakan kalian untuk
untuk berdiskusi di WhatsApp group kita, ataupun kita akan melakukan Zoom meeting nantinya untuk melakukan diskusi mengenai mata kuliah diversifikasi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.